Halo semuanya, pada part 3 ini kita akan mencoba memprogram Playfair Cipher dengan Python. Kita akan mencoba sebisa mungkin nggak pakai library apapun. Walaupun iya, paling cuman built-in function atau helper function, dan harusnya sih di pemrograman lain juga ada. Cuman paling di C++ atau C perlu library tambahan, atau enggak kalau mau implementasi manual harusnya relatif mudah. Di sini kita akan pakai Python karena asumsi saya yang nonton video ini umumnya menggunakan Python. Python banyak dipakai. Oke, sekarang kita akan mulai dengan membuat sebuah file. Dan pada Playfair ini kita akan melalui 3 proses. Pertama, kita ada prepare key dulu. Kedua, kita prepare plain text-nya atau message yang mau di-cipher. Ketiga, itu adalah encryption atau decryption. Nah, aturan-aturan yang perlu diketahui seperti pada video sebelumnya, yaitu adalah kita akan menggunakan 25 alfabet dengan menggabungkan J menjadi I. Nah, selanjutnya juga pada key kita akan mengignore white space, dan pada plain text juga kita nggak akan consider white space gitu. Jadi kalau misalkan kita encrypt, tidak akan ada white space, dan kalau kita decrypt, itu juga hasilnya bisa jadi kalimat tapi nggak akan ada white space. Jadi white space itu bukan bagian dari alfabetnya. Oke, kita bisa langsung buat functionnya ya. Kita mulai dari prepare key dulu. Kita akan buat sebuah function prepare key. Dia akan menerima sebuah key dalam bentuk string, dan dia akan mengembalikan list. Kenapa? Karena kita akan buat matrix 5x5, dimana isinya itu adalah urutan dari tiap karakter pada key yang udah unik dan sisa alfabetnya. Kita harus pastikan dulu bahwa key ini semuanya ada pada uppercase, karena bisa aja key-nya tuh diketik oleh user dalam lowercase gitu. Alfabet ini yang dimaksud 25 adalah uppercase ya. Kita akan melakukan ini kayak sensitif karena uppercase sama lowercase memiliki kode ASCII yang berbeda. Selanjutnya kita akan buat satu array kosong. Array kosong ini akan menyimpan semua karakter unik. Dia essentially adalah list berisikan alfabet. Cuman dia dimulai dari key kita dulu, kemudian dilanjut dengan sisa alfabet. Nah, berarti kita akan melakukan for loop, di mana kita akan mengiterasi setiap karakter pada key kita. Kita akan cek apakah X ini atau karakter ini sama dengan J. Kalau iya, kita ubah dulu menjadi I. Selanjutnya kita cek apakah X ini tidak ada pada unit. Kalau iya, kita tinggal tambahkan karakter tersebut. Nah, setelah melalui for loop ini, kita akan mendapatkan unit ini berisikan key kita, tapi unik. Jadi kalau misalkan kita menginput parameternya secret pada function ini, di dalam unit ini akan berisikan S, E, C, R, T. Tapi kita harus isi sisa alfabet pada unit ini biar kita bisa buat matrix 5x5 ini. Maka harusnya nanti sisanya adalah A, B, D, F, G, H, sampai Z. Nah, berarti setelah ini kita akan melakukan pengulangan lagi for loop, tapi kali ini kita akan menunjukkan satu list isinya alfabet. Nah, pada Python itu ada satu library namanya string. Dia, kalau kita masuk ke file source-nya, dia mempunyai variabel namanya ASCII uppercase. Dia adalah variabel dengan value string berisikan semua karakter dari A sampai Z. Tapi kita coba tanpa library, kita bisa buat sendiri dengan menggunakan kode ASCII. Nah, kita buat aja satu variabel namanya alfabet. Nah, alfabet ini akan pertama menyimpan sebuah array atau list berisikan semua nomor
I for I in range. Range ini adalah sebuah fungsi untuk mengiterasi dari angka ke angka. Dia akan menerima dua variabel. Pertama adalah variabel mulainya, dan kedua variabel parameter berhentinya. Nah, kita kan mau dapatkan kode ASCII untuk kapital A hingga kapital Z. Nah, dalam ASCII itu A itu direpresentasikan oleh angka 65. Nah, maka Z itu harusnya kalau kita tambahkan dengan jumlah alfabet, berarti dia hingga 90. Range ini eksklusif, artinya kita harus stop sampai 91. Dia akan stop sampai 90. Dia eksklusif, jadi kita harus tambahkan 1. Nah, kalau kita jalankan, alfabet ini bakal berisikan sebuah list yang berisikan juga nilai 65 sampai 91 sampai 90. Nah, angka itu akan kita mapping ke sebuah karakter sesuai dengan kode ASCII-nya. Kita tinggal cukup cast type I ini dengan CHR. CHR ini adalah fungsi untuk nge-cast type sebuah integer diubah ke karakter dalam bentuk string. Dia akan di mapping sesuai kode ASCII-nya. Nah, kalau udah, kita bisa pakai itu, balik lagi ke loop kita. Untuk semua karakter pada alfabet, kita cek lagi apakah X ini sama dengan J. Kalau misalkan iya, kita bisa lanjut ke iterasi berikutnya. Karena kalaupun ia udah ada J, kan di for loop awal udah diubah jadi I. Namun, alfabet ini tetap mengandung J, gitu. Jadi kita cukup skip. Kalau misalkan belum ada J sebelumnya, misalkan di unit ini belum ada J, dan ternyata kita ada J, gitu. Kita kan harusnya ngubah dia ke I. Tapi karena alfabet ini juga ada I, kita nggak mau ada double I. Jadi kita cukup biarkan skip aja kalau misalkan kita lagi looping iterasi, terus kita sampai di J, kita skip aja. Karena pada akhirnya pas dia masuk I, kita tetap akan masukin I kalau belum ada di loop sebelumnya. Nah, untuk kondisi kedua itu sama, kita cek apakah belum ada di unit. Kalau belum ada, kita tinggal print. Nah, harusnya kita sudah memiliki satu list berisikan 25 karakter yang dijamin unik dan sudah diurut berdasarkan yang kita butuhkan, yaitu mulai dari tiap huruf pada key kita dilanjut dengan sisa alfabet. Berikutnya kita harus mengubah dia dalam bentuk matriks. Di sini saya asumsikan yang nonton ini sudah mengerti apa itu bedanya list dengan tuple dan apa bedanya array gitu. Di sini saya akan sebut juga list sebagai array karena bracket di sini itu hampir mirip di pemrograman lain itu disebutnya dengan array. Nah, matriks dua dimensi itu direpresentasikan dengan array atau list yang beranak. Kalau misalkan matriks dua dimensi, karena kita mau 5x5, dia kurang lebih akan berbentuk seperti ini, matriks dan berisikan array lagi. Dan setiap array di dalam array ini akan mempunyai 5 elemen tepatnya. Kita buat aja satu variabel namanya matriks. Nah, kita akan melakukan selection dari unique dari 0 hingga 5 dan terus lanjut lagi ke unique 5 hingga 10 kan, karena kita mau ngisi ini diurut dari pertama dulu sampai 5, kemudian lanjut lagi dari 5 sampai 10 hingga pada baris terakhir itu diisi dengan 20 dengan 25. Berarti kita bisa melakukan pengulangan seperti ini. Kita buat dulu for I in range 5, kita tembak aja 5 karena udah pasti dia 5 kali 5. Kita pilih unique I dikali 5 hingga buka kurung I tambah 1 dikali 5. Jadi kalau misalkan dimulai dari iterasi pertama, kita mulai dari list pertama. Kita akan select dia dari, karena I-nya 0,
Kita mulai dari 0 hingga berapa? I tambah 1, 0 tambah 1 dikali 5 hingga 5. Pada saat I1, kita sedang mengisi array ini. Nah, nilainya bakal jadi 5 sampai 2 kali 5, 10. Dan seterusnya hingga 20 hingga 25. Kalau sudah, kita langsung return matrix. Dan itu adalah fungsi pertama kita. Kalau kita mau tes, kita bisa langsung coba print dari prepare key, kita coba key-nya secret. Harusnya yang kita expect adalah dia membalikan sebuah array berupa S, E, C, R, T dilanjut dengan sisa alfabetnya. Kalau kita coba, nah, kita lihat ya, mereka semua berisikan 5 dan memiliki, berarti ini adalah 5 baris. Ini baris pertama, baris kedua, dan baris kelima. Di sini udah nggak ada J ya, dan mereka semua diurut berdasarkan alfabet. Oke, berarti kita punya function untuk siapin key-nya, dan itu sukses. Kita bisa lanjut ke function berikutnya, yaitu mempersiapkan message-nya. Kita bikin aja prepare message yang menerima plain text. Dia akan mengembalikan list ya, karena message yang kita mau proses kan dia harus dipisahkan berpasangan, dan data type yang cocok adalah list berisikan tuple, karena kita mau mereka semua itu nilainya berpasangan dan harus dijamin pasangannya itu unik, tidak boleh ada yang berulang. Karena kita menerima plain text ini kan bakal jadi suatu pesan yang mau kita transform, ya kan? Aturannya adalah plain text ini harus semuanya uppercase dan tidak ada white space. Jadi, karena kita hanya peduli soal hurufnya aja, kita bisa buat array baru, letters, kita panggil. Kita akan melakukan functional x for x in plain text dengan kondisi bahwa X itu harus alpha. Jadi yang akan masuk ke list ini itu hanya semua karakter pada plain text yang termasuk alfabet, tidak termasuk simbol, angka, dan white space. Untuk safety measure kita juga harus tetap kasih uppercase, karena bisa saja plain text ini isinya lowercase. Terus kita juga harus antisipasi untuk huruf J. Kalau misalkan ada huruf J, kita harus ubah dia ke huruf I. Kita bisa lakukan lagi dengan kita timpa letters yang sama dengan cara masukkan I bila X sama dengan J. Kalau enggak, masukkan saja X untuk semua X di letters. Jadi kita ngambil semua karakter yang semua elemen pada letters, tapi kita lakukan pemilihan atau kondisional. Kalau X-nya itu J, kita langsung masukkan I, tapi kalau bukan, kita masuk ke else, kita masukin aja karakternya yang sama. Kalau udah, kita lanjut ke pemisahannya, pairs. Dengan itu, kita harus punya satu array lagi, satu list kosong, kita panggil aja pairs. Nah, kita tentu aja akan lakukan pengulangan, tapi pengulangan ini, kita mau select 2 karakter sekaligus pada setiap iterasi, dan karakternya itu kan selalu berdampingan. Kita bisa pakai while loop. Di sini kita akan buat satu array namanya I untuk indeks mulai dari 0. Kita buat loop di mana selama I kurang dari banyaknya elemen pada letters, di sini kita kan memilih 2 huruf ya yang berpasangan. Kita panggil aja A sama B. A ini bakal menjadi elemen pada letters dalam indeks I, dan B ini bakal menjadi letters pada indeks berikutnya. Berarti dia dijumlahkan dengan 1. Tapi perlu diketahui juga bahwa plain text ini kan bisa aja ganjil. Jadi ada suatu saat di mana nanti letters pada bagian B ini kosong, ya kan? Ini bakal menyebabkan error karena pas kita coba I-nya
mencapai ganjil, dia bakal out of bound atau out of index. Kita harus apply kondisi di mana kita akan tetap masukkan letters ini jika i plus 1 itu belum melebihi banyaknya elemen pada letters. Kalau misalkan memang lebih, kita masukin aja none. None itu adalah sebuah value di Python yang mau nunjukin bahwa ini none, tapi kita tetap manfaatkan itu sebagai objek, itu sebagai value. Nah, gunanya ini adalah buat kita nanti masuk ke bagian peraturan kalau misalkan bilangan huruf ini tidak punya pasangan. Setelah kita select, kita harusnya bisa masuk ke aturan-aturannya. Aturan pertama adalah kalau misalkan huruf B ini, huruf A itu sama dengan B. Ini kasus kalau misalkan kita ketemu pair misalkan C dengan C. Nah, yang kita perlu lakukan kan adalah kita kan masuk ke indeks pertama nih. Kita milih ini A, ini B. Karena A sama B itu sama, kita harus misahin dia. Berarti dalam pairs ini kita bakal punya C dengan X, C dengan X. Berarti pada pairs ini kita append sebuah tuple pasangan A dengan X. Nah, ini kan kita ngambil A pertama, kita pasangin dia dengan X, ya kan? Mereka udah berpasangan. Nah, berarti iterasi berikutnya kita mau lanjut dari indeks berikutnya. Karena kita cuma ngambil satu karakter, kita perlu lanjut ke I berikutnya. Berarti I ditambah 1. Nah, setelah itu kita lanjut ke peraturan kedua, yaitu kalau misalkan B itu none. Kalau B itu none, berarti kasusnya adalah kalau misalkan kita punya A, B sama C. Nah, di sini pada I0, ini A, ini B. Kita masuk ke kasus di mana mereka normal gitu. Berarti kita pasangkan dia A dan B. Nah, kita lanjut ke indeks berikutnya, C. Karena C ini sendiri, kita harus pasangin dia dengan X. Karena pada saat indeks ini, A itu pivotnya di C. Berarti kita bisa lakukan hal yang sama. Kita append pada pairs itu, masukkan A, dan pasangkan dengan X. Dan ini tetap I-nya tambah 1. Nah, kasus terakhir adalah kalau mereka normal. Kalau mereka normal, yang kita lakukan tadi adalah kita cukup pasangan mereka berdua, si A sama si B, dan kita lanjut 2 indeks berikutnya, karena kita ngambil 2 karakter. Berarti kita langsung aja append pair A dan pair B ke dalam pairs, dan kita jumlahkan I dengan 2. Itu harusnya cukup untuk algoritmanya, untuk misahin message-nya. Kita tinggal return pairs. Nah, kita bisa coba sekarang, kita print prepare message. Misalkan TBD. Harusnya kalau kita jalankan, kita dapat list dari message kita. Nah, ini kita bisa lihat mereka semua berpasangan, dan pada huruf yang tidak berpasangan dia dipasangkan dengan huruf X. Oke, berarti kita bisa lanjut ke tahap terakhir, yaitu melakukan enkripsinya, di mana enkripsi ini menerima plain text atau message-nya dan key-nya yang berupa teks juga, dan dia akan ngebalikin string yang udah dienkrip. Nah, pada enkripsi ini kita bisa langsung aja buat matrix key-nya. Kita panggil function yang kita udah buat, masukkan key-nya, dan kita perlu pasangan tadi pairs, kita masukkan prepare message plain text. Nah, pada Python gimana caranya kita bisa match tiap pasangan itu pada matrix? Kalau video sebelumnya kita visualisasikan dengan langsung lihat matriksnya, tapi karena di Python matrix itu direpresentasikan dengan array beranak.
kita harus bermain dengan indeksnya. Berarti untuk tiap karakter pada ini, kita perlu ambil posisinya. Kita bisa buat satu utility function. Kita ambil matriksnya dalam bentuk list, dan karakternya. Mereka harus mengenalkan tuple, karena kita mau dua nilai, yaitu nilai baris keberapa dan kolom keberapa. Nah, untuk matrix di Python yang 2 dimensi, kalau misalkan kita mau loop per entry-nya, kita akan melakukan loop 2 kali, nested loop. Dan loop pertamanya itu akan selalu menjadi baris. For row kita pilihnya range 5 karena kita mau nilai aja. Kita bisa asumsikan bahwa matrix ini akan selalu berukuran 5x5 ya. Lanjutnya adalah kolomnya. Nah, kita akan ngecek satu-satu pada matrix, pada baris row dan kolom all. Bila dia sama dengan X, kita langsung balikan row dan kolomnya. Nah, function ini akan selalu mengembalikan row dan kolom, dan dia harus berurutan ya. Jadi, selanjutnya kita perlu looping. Karena pairs ini akan isinya berupa array atau list yang berisikan tuple. Tuple itu pasangan. Kan kita mau iterasinya diulang berdasarkan masing-masing pasangan, bukan masing-masing huruf. Jadi kita bisa langsung aja ambil tuple-nya dari setiap pairs. Nah, yang kita mau ambil adalah informasi tentang lokasi atau posisi mereka. Kita langsung aja panggil post ini, karena dia ngebalikin row sama column, berarti kita panggil aja a row sama a column. Kita panggil post b matrixnya sama karakter A, b row sama b column, post matrix karakter B. Nah, kita udah dapat informasinya soal ini, kita bisa langsung masuk ke aturan-aturannya. Pada aturan playfair kan ada 3 ya. Satu, bila mereka sebaris, atau mereka satu kolom, atau mereka berbentuk persegi. Kalau mereka sebaris, kita bisa lihat jelas kalau mereka sebaris, nilai row mereka itu pasti sama ya kan? Jadi kalau misalkan A row sama B row sama, berarti ini kasus yang kalau mereka sebaris. Kalau mereka sebaris, kita akan ngambil karakter pada matrix itu, tapi kita shift satu ke kanan. Berarti kita akan ngambil karakter pada matrix di indeks A row sama A column, B row sama B column, tapi yang kita tambahkan adalah bagian kolomnya. Karena saat kita geser ke kanan, berarti kita pindah satu kolom ke kanan. Nah, berarti kita perlu satu array kosong namanya output untuk menyimpan semua hasil enkripsinya. Output append, kita akan masukkan elemen pada matrix, di mana baris ke arrow, dan ini untuk A-nya dulu ya, dan kolom A kolom tambah 1. Karena kita mau kolom sebelahnya. Cuman karena di aturannya, kalau misalkan kita udah sampai pojok, kita lanjut balik lagi ke pojok sebelah kiri. Kalau di matrix, di array, berarti kita lanjut lagi di indeks ke 0. Maka dari itu, operasi yang tepat adalah menggunakan modulo. Kita ganti dengan A kolom tambah 1 di modulo 5. Lanjutnya untuk yang B, itu sama. Kita salin aja. Untuk aturan kedua, berarti bila mereka satu kolom. Kalau satu kolom, berarti nilai A call mereka dan nilai B call itu sama. Dan mereka mirip. Pada aturan ini, kalau misalkan mereka sekolom, kita shift ke bawah. Berarti kita append matrix, nilai matrix. Berarti yang kita ganti adalah barisnya, baris ke bawah. A row tambah 1,
dibagi 5, dan pada A column, dan dilakukan yang serupa untuk yang B. Kasus terakhir adalah kalau mereka berbentuk persegi. Nah, kalau mereka berbentuk persegi, sudah jelas bahwa nggak mungkin mereka memiliki nilai row atau kolom yang sama. Jadi kita bisa pakai aja untuk statement else. Nah, pada saat ini kan kita mau aturan ini adalah seperti simulasi berikutnya. Kita tukar huruf itu dengan lawan pojoknya sebelah kiri. Maksudnya pada persegi itu, pada masing-masing hurufnya ditukar sama lawan pojoknya dalam horizontal. Berarti kalau misalkan dia ada di pojok kanan, kalau misalkan kita nemu A dan F, berarti kita tukar A dengan C dan F tukar dengan D. Berarti kalau kayak gitu, kita tinggal tukar matriksnya, matriks untuk kolom B-nya, ya, untuk kolom B-nya. Berarti untuk yang A-nya, kita bisa ambil matriks. Karena kita mau tukar dia berdasarkan horizontal, berarti yang perlu kita lakukan adalah ambil, dia akan tetap di baris yang sama, berarti dia tetap akan arrow, tapi kita ngambil kolomnya B. Untuk yang B, dia tetap akan di baris yang sama, tapi di kolomnya A. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjut ke return outputnya aja. Nah, harusnya ini udah komplit. Kalau kita coba, mari kita coba ya, print encrypt. Kita coba tip sending 2. Misalkan kita buat key-nya segini. Kalau kita coba ya, Python main py. Nah, harusnya kita kembali list isinya hasil enkripsinya. Atau biar lebih convenient, kita balikin aja dia string utuh. Jadi kita bisa mulai empty string, kita gabung dengan masing-masing nilai pada output. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, seperti itu. Biar kelihatan jelas, kita coba debugging ya. Kita coba tiap kali kita manggil encrypt-nya, kita coba print matrix-nya dan print pairs-nya. Nah, kalau kita coba lagi, nah, ini adalah key-nya, dan ini adalah pasangan-pasangan message-nya, dan ini hasil encryption-nya. Kalau misalkan kita mau lakukan dekripsi, harusnya kita tinggal balik saja aturan pada algoritmanya. Kita coba salin aja ya, salin semua function ini. Kita paste, kita ganti namanya jadi decrypt. Kita cukup balik ke sini, kita ganti. Nah, kalau misalkan mereka sebaris, yang tadinya kita shift ke kanan, kita shift ke kiri. Berarti kita kurangkan indeksnya justru. Nah, serupa yang sekolom, kita berarti ke atas. Berarti kita kurangkan indeksnya jadi 1. Kalau yang persegi, harusnya dia tetap sama ya. Dia tetap tuker sama pojok, lawan pojoknya. Nah, oke, harusnya cukupnya itu doang. Kita coba ya. Kita bikin variabel untuk simpan hasilnya. Encrypt tip sending 2 dengan key-nya, misalkan key-nya adalah kita masukkan key yang sama dan kita coba print hasil resultnya, dan kita print hasil dekripsinya, kita masukkan resultnya dan key yang sama. Ini harus sama karena semua karakter yang ditukar itu berdasarkan key-nya. Kalau key-nya beda, jelas hasil dekripsinya akan beda. Nah, secara logika, hasil result ini kalau di decrypt sebagai plain text dan key yang sama, dia akan balik lagi. Cuman mungkin dia nggak akan ada spasi, dan paling ada akan huruf X, karena itu adalah hasil enkripsi dan dekripsi dari Playfair.
Kalau kita coba ya, kita jalankan Python py. Nah, kita lihat ini adalah hasil enkripsinya, di mana ini adalah key-nya dan ini pasangannya. Dan serupa ini adalah key-nya juga dan ini adalah pasangannya. Nah, ini adalah hasil dekripsinya. Bisa kita lihat mereka sama ya, tips signing gua. Cuman bedanya dia tetap dalam bentuk cipher gitu. Baik, sekian dari video ini. Terima kasih telah menonton dari part 1, 2, dan 3. Terima kasih dan sampai jumpa.